أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari warisan hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Kitab mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kitab ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad
Abdul Baqi rahimahullahu taala. Jamaah sekalian, seperti yang kita sebutkan bahwa alhamdulillah kita sudah berada di malam Jumat yang terakhir, ya, kan terakhir di bulan Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Artinya beberapa hari lagi, ya, pekan depan insyaallah kita akan memasuki musim-musim kebaikan, dimulai dengan bulan Rajab, ya, salah satu di antara bulan haram, kemudian bulan yang menjadi gerbang untuk masuknya bulan suci Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, dan puncak dari seluruh bulan yang paling utama bulan suci Ramadan, dan seterusnya, ya. Jadi begitu masuk bulan Rajab, maka itulah waktu-waktu untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Walaupun pada hakikatnya musabaqah ini atau musabaqah ini terbuka kapan saja, ya. Selama kita masih hidup, ya, memang kita diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Namun tentu saja ada waktu-waktu yang paling dianjurkan, ya, untuk kita bersungguh-sungguh, dan itu adalah di bulan-bulan haram dan juga tentu saja secara khusus di bulan suci Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, memberkahi umur kita, dan tentu saja yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berbuat sebaik-baiknya dalam setiap kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab tentang wukuf di Arafah. Ya, masih pembahasan tentang haji, dan pada pembahasan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu bab yang cukup banyak, ya, hadis-hadisnya tentang jenis-jenis ihram. Mana ikhwah? Tarif. Ya Allah. Ya. Dalam banyak pembahasan di bab yang lalu kita membahas hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun dalam pembahasan terakhir kita pelajari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Siapa nama sahabatnya? Betul. Ya. An apa? An? Ya. Baik, itu hadis Abdurrahman, ya. Tidak ada lagi hadis setelah itu kita baca. Ya, yang paling terakhir yang setelah.
Tidak, siapa sahabatnya saja? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, kalau hadis Abdurrahman bin Abi Bakar itu lanjutan sebenarnya ya, lanjutan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berapa hadis Jabir yang kita pelajari terakhir? Dua ya? Ada pendapat lain? Ada pendapat tiga. Oh, ada ikhtilaf, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Yang mana yang diterjihkan? Ya? Ya. Ya. Atau meriwayatkan juga dari Jabir radhiyallahu taala. Ya, baik. Kita pernah sebutkan bahwa ada keistimewaan hadis Jabir radhiyallahu anhuma, khususnya dalam masalah ini. Apa itu keistimewaannya? Siapa lagi tadi? Betul. Kenapa enggak dipakai mic-nya? Yang mana ini? Kelebihannya itu hadisnya paling panjang, lengkap dan rinci disebutkan tentang manasik haji dan umrah. Ya, hadis Jabir radhiyallahu anhu adalah hadis yang paling rinci dan lengkap membahas manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir. Lain ya. Apa inti pembahasan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu? Apakah tentang juga atau gimana? Bismillah. Inti pada hadis itu yaitu pada saat itu para sahabat pergi berhaji. Pada awalnya mereka berniat murni untuk haji, tapi Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, apakah mereka berniat haji, artinya haji apa itu? Haji tamattu sama haji sa'i, haji ifrad sama haji tamattu sama kiron, yang membawa hadi, membawa apa namanya, hewan. Sahabat awalnya niat apa? Awalnya niatnya hanya haji saja, ya. Haji ifrad. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapakah yang tidak membawa hadiyu, maka disuruh Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk boleh menggauli istrinya dan bertahallul untuk umrah. Kemudian haji tamattu. Nah, baik. Ya. Kita bahas hadis yang bab yang selanjutnya. Bab yang berapa ini bab? Ya. Ini ada nomor babnya sih. Babun fil wuqufi, tentang wukuf. Babun fil wuquf wa qawluhu ta'ala. Babun fil wuqufi wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 199. Kemudian afidhu, bertolaklah dari tempat bertolaknya manusia. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita mulai dengan hadis yang pertama atau hadis yang ke-764. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha.
Hadis datang dari sahabat yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Qala Urwah, berkata Urwah bin Zubair, kana nasu adalah manusia, yatufuna fil jahiliyah, dahulu bertawaf di masa jahiliyah, uratan, dalam keadaan telanjang, illa al-humsa, kecuali al-hums. Wal humsu Quraisyun wa ma waladat, dan yang dimaksudkan al-hums adalah kaum Quraisy, suku Quraisy dan keturunannya, ya. Dan mereka dinamakan hums, ya, sebagian mengatakan dari kata-kata al-hamasa atau yahtamisun, ya, dari tasydid, yang menunjukkan mereka semangat dan mereka lebih kuat, ya, dalam memegang aturan-aturan. Wa kanatil humsu yahtasibuna 'alan nas, dan adalah mereka-mereka itu kaum Quraisy, mereka yang yahtasibuna 'alan nas, mereka yang selalu bertanggung jawab terhadap orang lain, ya, ihtisab. Yu'ti ar-rajulu ar-rajula asyab yatufu fiha, salah seorang di antara mereka memberikan kepada laki-laki yang lain pakaian yatufu fiha, yang digunakannya untuk bertawaf. Wa tu'til mar'atu, dan juga wanita memberikan al-mar'ata kepada wanita yang lain, as-siyaba, pakaian, tatufu fiha, untuk bertawaf. Faman lam yu'tihil humsu, dan orang-orang yang tidak diberikan oleh al-hums ini, kaum Quraisy, tafa bil baiti uryana, ya, jadi yang tidak dapat pembagian pakaian, maka mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Wa kana yufidu jama'atun nasi min Arafat, dan adalah sebagian kelompok dari manusia itu datang dari Arafah. Wa yufidul hums min jama', adapun al-hums ini, jadi orang-orang itu pada datang dari Arafah, ya, wukuf di Arafah, datang ke Musdalifah. Adapun mereka-mereka al-hums, yaitu kaum Quraisy, mereka min jama', khusus untuk mereka, mereka tidak ke Arafah, ya, mereka tetap berada di Musdalifah. Artinya mereka kumpul di sana, ya. Wukuf mereka sejak asal bukan di Arafah. Wa an Aisyah, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, anna hadhil ayah, ayat ini, ayat yang tadi firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 199, nazalat fil humsi, ini turun kepada kaum Quraisy yang berbeda cara tawaf mereka dengan kebanyakan manusia. Summa afidhu min haitsu afadhan nas, hendaknya kalian juga berwukuf, datang bertolak dari tempat yang mana orang-orang lain juga bertolak darinya. Qal, kata Aisyah, kata Urwah, kanu yufiduna ala jam'in, adalah mereka dulu bertolak dari al-jama', ya, dari Musdalifah, fadufi'u ila Arafat, maka mereka diarahkan untuk ke Arafah terlebih dahulu. Ya. Ini hadis yang pertama, ya. Jamaah sekalian, bab ini tentang masalah wukuf, ya, tentang wukuf, dan kita tahu wukuf itu salah satu rukun haji, bahkan rukun haji yang paling penting berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, ya. Tapi hadis itu
tidak disebutkan di sini. Hadis itu hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, tidak ada dalam Sahih Bukhari dan tidak ada dalam Sahih Muslim, ya. Karena itu tidak kita pelajari dalam kitab ini. Namun hadis itu insyaallah sahih, ya, menunjukkan bahwa rukun yang paling penting dari sekian banyak manasik haji, dan di antara beberapa rukun haji, ya, manasik haji banyak, ya, amalan-amalan haji banyak, yang sedikit rukun. Dan di antara amalan haji yang banyak dan beberapa rukun haji, maka amalan yang paling afdal dan rukun yang paling afdal adalah wukuf di Arafah. Orang-orang Quraisy dahulu juga mengenal yang namanya wukuf, tapi mereka tidak mau wukuf dari Arafah, ya, mereka merasa memiliki kekhususan dari yang lainnya, ya, sebagaimana yang kita akan jelaskan ini. Dan wukuf di Arafah ini adalah satu amalan yang telah dikenal sejak dahulu, ya. Cuma kaum Quraisy wukufnya di tempat lain, ya, bukan di Arafah. Karena Arafah ini tidak termasuk dari tanah haram, ya, tidak termasuk dari tanah haram. Jadi tidak termasuk wilayah haram. Dan mereka memandang mereka punya kekhususan. Tidak pantas orang-orang mulia seperti mereka meninggalkan tanah haram. Mereka selalu ingin berada di kawasan haram, tidak mau keluar sama sekali dari kawasan wilayah tanah haram itu. Apalagi untuk satu ibadah yang sangat mulia seperti ini. Kalau dikatakan orang-orang pada wukufnya di Arafah, mereka maka itu orang-orang banyak. Kita beda dengan mereka, ya. Ini kaum Quraisy waktu itu, ya. Karenanya di sini disebutkan judul bab wukuf berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Dan sebagaimana yang dikatakan Urwah nanti, ya, kita baca tadi bahwa ayat ini turun kepada mereka-mereka itu yang selama ini tidak mau wukuf di Arafah, ya, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Dan jemaah sekalian, di sini hadisnya datang dari Urwah bin Zubair, ya, Urwah bin Zubair sebagaimana yang sering kita sebutkan, beliau adalah salah seorang tabi'in yang paling mulia dan keponakan langsung dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau adalah anak dari Asma, ya, anak dari Asma, saudari kakak dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Urwah bin Zubair ini salah seorang tabi'in yang paling leluasa berinteraksi dengan Aisyah dan mengambil sebanyak-banyaknya kabar, informasi, ilmu dan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, dalam banyak hal ketika ada ikhtilaf dari kalangan perawi-perawi hadis antara Urwah dengan yang lainnya terhadap hadis Aisyah, maka periwayatan Urwah dikedepankan dari murid-murid yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini beliau ceritakan bahwa Aisyah menceritakan bahwa kana nas, dulu manusia, ya, manusia ini artinya orang-orang secara umum, ya, dahulu tawaf di masa jahiliyah uratan, telanjang, ya. Ini di antara kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi ibadah haji itu sudah dikenal sejak dahulu dan mereka juga melakukan amalan-amalan haji dan amalan-amalan tawaf. Tapi di antara perbedaan mereka adalah mereka dahulu pada saat tawaf telanjang, ya, pada saat tawaf telanjang. Kenapa sampai telanjang? Karena mereka menganggap pakaian yang mereka kenakan itu telah mereka kenakan sebelumnya dalam dosa-dosa dan maksiat. Dan sekarang mereka berada di tempat yang sangat suci, Ka'bah, maka tidak pantas, ya, dalam keadaan berada di dekat Ka'bah dan melakukan tawaf mengenakan pakaian yang penuh dengan noda dan kotoran maksiat itu. Ini logikanya, ya, logika yang kelihatannya bagus juga alasannya, tapi bertentangan dengan syariat. Dan ada yang mengatakan, ya, bahwa alasan mereka itu adalah dengan menanggalkan pakaian-pakaian mereka
Ini sebagai bentuk optimisme fa'lun, bahwa dengan menanggalkan pakaiannya maka itu juga pertanda mereka dengan tawaf yang mereka lakukan, mereka telah meninggalkan dan menanggalkan dosa-dosa dan maksiat mereka, ya. Sehingga mereka menganggap dalam tawaf ini seharusnya telanjang. Walaupun tidak semuanya, ya, khusus untuk Quraisy tidak melakukannya. Dan di antara hal yang mereka lakukan juga sebagaimana yang kata Allah, dan ini kaum musyrikin, ya, Allah mengatakan wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka' wa tasdiyah fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, ya. Tidaklah mereka bertawaf, solat wa ma kana salatuhum, salat mereka adalah tawaf mereka 'indal bait, di sisi Ka'bah, illa muka' itu siul-siulan, ya, muka at-tasfir, wa tasdiyah at-tasfiq, dan bertepuk tangan, ya, itu kerja mereka pada saat mereka bertawaf. Jadi di satu sisi mereka melakukan ibadah yang sama dengan kita, tawaf, tapi ada beberapa perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan mereka dalam teknis pelaksanaan ibadah tawaf ini. Hadirin sekalian, ini yang mereka lakukan. Tapi kaum Quraisy ini merasa mereka memiliki keutamaan lebih dari mereka, lebih dari umumnya orang Arab, ya. Jadi ini kesombongan yang berkelas-kelas, ya, bertingkat-tingkat. Secara umum kaum Arab itu merasa lebih mulia daripada kaum selainnya. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, ya, pada saat haji wada, la fadla arabiyyin ala ajami, tidak ada perbedaan antara Arab dan kaum ajam. Dan sesama Arab pun ini bertingkat-tingkat. Yang paling merasa mulia, dan memang di sisi Allah dari segi nasabnya yang paling mulia itu adalah kaum Quraisy. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-imamatu fi Quraisy, kepemimpinan itu layaknya hanya diberikan kepada kaum Quraisy. Khilafah hanya diberikan kepada kaum Quraisy saja. Dari sisi ini memang benar, ya. Tapi tidak boleh dikiaskan untuk semuanya, ya. Apatah lagi mereka merasa memiliki beberapa kekhususan dalam ibadah-ibadah, padahal ibadah ini semuanya sama rata, sama saja. Tidak. Bahkan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan kecuali apa yang Allah khususkan. Maka ini di antara hal yang ada perbedaan di antara kaum Quraisy dengan mereka-mereka itu. Walaupun di satu sisi, ya, untuk masalah ini bagus sebenarnya, ya, perbedaan mereka, ya. Di sini ada dua yang mereka lakukan berbeda dengan umumnya orang Arab atau manusia pada waktu itu. Satunya bagus, satunya keliru. Apa yang bagus? Yang bagus adalah mereka-mereka itu tidak telanjang, ya, khusus kaum Quraisy tidak telanjang, beda dengan yang lainnya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di tahun ke-9 Hijriah, ya, setelah Fathu Makkah, beliau pesankan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berhaji waktu itu, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti hajinya tahun ke berapa? Tahun ke-10 Hijriahnya. Beliau belum berhaji di tahun ke-9. Di tahun ke-9 beliau pesankan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk tidak diizinkan siapapun bertawaf dalam keadaan telanjang, ya. Sebelumnya terjadi yang seperti itu. Namun di tahun ke-9 mulai ditegaskan tidak ada lagi yang diizinkan untuk bertawaf dengan telanjang, ya. Di sini sebutkan bahwa mereka orang-orang jahiliyah tawaf dalam keadaan telanjang kecuali kaum Quraisy. Dan mereka adalah kaum yang bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Sehingga mereka kalau mau bertawaf, mereka lihat-lihat teman-temannya dulu, ya. Oh, ini dari kaum Quraisy, mereka kasih pakaian, bagi-bagi pakaian, ya, untuk tidak telanjang dalam bertawaf. Yu'tir rajulu ar-rajula siyab. Jadi ada yang punya pakaian diberikan. Laki-laki berikan pakaian kepada laki-laki, perempuan berikan pakaian kepada perempuan. Ya, bayangkan sekalian, waktu itu yang bertelanjang itu semuanya, ya.
Uratan itu semuanya laki dan perempuan, ya laki dan perempuan. Di sini adalah perbedaan yang kedua. Kalau perbedaan yang pertama tadi sebenarnya sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma masalahnya yang salahnya, apa yang salah dari yang pertama itu tadi? Dari kaum Quraisy, apa yang salah? Mereka pakaian waktu tawaf ini bagus. Tapi apa yang keliru? Ya. Apa? Yang keliru adalah sangkaan mereka dan perasaan mereka bahwa mereka memiliki kekhususan dan kelebihan dari yang lainnya. Ya, hanya mereka yang berhak untuk melakukan itu, berpakaian, dan mereka hanya memberikan kepada sesama mereka, yang lainnya mereka tidak berikan. Ini yang keliru. Tapi apa yang mereka lakukan itu sudah bagus, ya. Artinya memang sepatutnya seperti itu. Justru penghormatan kita ke rumah Allah bukan dengan tidak berpakaian. Bahkan Allah katakan, khudu zinatakum 'inda kulli masjid, ya. Dan sebagian mengatakan turun firman Allah juga berkaitan dengan masalah ini, ya, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin, ya. Ayat ini di surat Al-A'raf ini turun kepada mereka-mereka yang ketika datang Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, mereka bertawaf dalam keadaan telanjang, padahal disuruh untuk menutup aurat mereka. Kemudian hal yang kedua, kana yufidu jama'atun nasi min Arafat. Orang-orang pada bertolak berwukuf di Arafah, wa yufidul hums min jam'in. Adapun mereka berada di tempat lain. Ini lanjutan dari sangkaan mereka tadi, ya. Sangkaan bahwa kaum Quraisy memiliki beberapa kekhususan dalam ibadah, Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebab turunnya ayat ini, summa afidu min haitsu afadhan nas, adalah kepada mereka-mereka itu, ya, untuk mereka juga bertolak untuk ke Muzdalifah dari Arafah. Jadi min haitsu afadhan nas, ai lakukan sebagaimana yang dilakukan umumnya manusia, ya, jangan kalian melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan manusia, ya. Ini kadang menjadi satu fenomena, ya. Sebagian merasa dia memiliki kelebihan, ya, sehingga merasa tidak perlu untuk melakukan apa yang dilakukan kebanyakan manusia. Makanya kaum Quraisy yang sombong, ya, pemuka-pemuka Quraisy waktu itu, ketika mereka diajak masuk Islam, mereka mau-mau saja. Tapi di antara syarat penting yang mereka syaratkan kepada Nabi kita SAW adalah mereka tidak mau duduk-duduk dengan orang-orang yang bawahan, ya, yang mereka katakan mantan budak-budak mereka dahulu, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk mengusir mereka-mereka dan bersahabat dengan sahabat-sahabat yang miskin itu, sahabat-sahabat yang mantan budak, dan jangan mengikuti kemauan-kemauan kaum Quraisy, ya. Ini perasaan-perasaan kesombongan yang masih tersisa melekat pada kaum Quraisy waktu itu. Jadi keinginan untuk bermajlis, ya, khusus di antara mereka. Ini juga satu hal yang penting, ya, bahwa di antara hal yang penting dalam ilmu itulah kesiapan kita untuk berbaur, ya, dalam menuntut ilmu bersama siapa saja dan tidak khusus pada kalangan-kalangan tertentu. Dan ini fenomena kadang muncul pada sebagian orang hari ini, ya. Ada orang-orang yang mengatakan dia memiliki kelas tertentu yang cocoknya bermajlis dengan orang-orang khusus saja. Dan itu pernah ada sejak dahulu, ya, sejak zaman Imam Malik rahimahullah taala juga para pemimpin waktu itu maunya diberikan majlis khusus oleh Imam Malik rahimahullah taala, dan Imam Malik datang ke kerajaan mereka atau datang ke istana mereka, datang ke tempat mereka. Maka Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi dan tidak mendatangi, ya. Dan itu juga terjadi pada Imam Bukhari rahimahullah taala, ya. Imam Bukhari di antara sebab beliau diusir dari tempatnya, dari Bukhara, karena beliau menolak memberikan majlis khusus untuk pemimpinnya, ya. Beliau bilang majlis saya terbuka, silahkan datang kalau mau menuntut ilmu, ya. Karena ilmu ini memang
butuh ketawaduan, yang tidak menerima kesombongan. Ya, orang-orang yang mau menuntut ilmu, hilangkan seluruh pakaian-pakaian kesombongannya. Datang di masjid dan berbaur dengan orang banyak. Lalu dikatakan kanu yuqimuna min jam'in fadufi'u ila Arafat. Ya. Dan sangkaan ini jamaah sekalian juga keliru ya. Di satu sisi pandangan mereka ini kira-kira bagaimana pandangan ini ya? Bahwa alasan mereka jadi ya selalu saja ada dalil juga ya orang-orang yang melakukan mukhalafah terhadap syariat. Alasan orang Quraisy, kami umat yang mulia dan ibadah ini ibadah yang mulia dan tempat inilah tempat yang mulia, tanah haram, maka apa yang mengharuskan kita atau apa alasan kita meninggalkan tanah yang haram ini? Kenapa kita mesti pergi ke Arafah? Ya walaupun dia bersebelahan atau berdekatan dengan tanah haram, tapi bukan lagi masuk dengan tanah haram. Kenapa kita mesti meninggalkan tempat-tempat yang mulia di sini untuk pergi ke tempat yang tidak termasuk tanah haram? Dari sisi logika mungkin kita katakan betul, ya. Tapi syariat ini sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana dinu bil ra'yi la asfalal khuffaini aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama ini mesti selalu sesuai dengan akal, maka tentu bagian bawah dari khuf kita lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi begitulah kami menyaksikan Nabi SAW melakukannya. Seandainya ya selalu berpikiran yang seperti ini, maka kita katakan masjid lebih afdal digunakan untuk sholat Id dibandingkan tanah lapang yang luas. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita melakukan sholat Id di tempat yang luas, di tanah lapang yang luas, dan meninggalkan masjid, ya. Karena itulah syariat, ya. Jadi tidak harus selalu kita mengkias-kiaskan sesuatu dalam segala hal, ya. Karena masing-masing punya dalilnya dan kias ada tempatnya. Ya, bukan berarti kita menolak kias. Kias ada tempat-tempatnya dan dialah salah satu bagian syariat atau salah satu dari dalil syariat yang benar, tapi tidak boleh dipaksakan yang tidak ada hubungannya dan yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas itu. Jamaah sekalian, dan ini tentu saja menunjukkan keutamaan Arafah, ya, karena dialah tempat walaupun bukan tanah haram tapi tempat yang Allah pilih untuk menjadi tempat wukuf. Dan di antara bukti keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit yang paling rendah untuk membangga-banggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Jadi keutamaan Arafah sangat jelas walaupun dia bukan tanah haram, tapi dia dimuliakan dengan dipilihnya menjadi tempat untuk melakukan ibadah yang paling mulia dari sekian banyak rangkaian ibadah-ibadah haji. Tempat yang paling afdal ya untuk kita berdoa. Walaupun waktu untuk afdal berdoa di tanah Arafah kapan? Apakah setiap waktu kita pergi ke Arafah sana pergi berdoa? Ya. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjahnya. Tanggal 9 Dzulhijjahnya. Makanya sebagian ulama memandang tanggal 9 Dzulhijjah itu afdal kita untuk berdoa walaupun kita tidak sempat berada di tanah Arafah. Ya, ada khilaf tentu saja ya. Apakah keutamaan doa di tanah doa Arafah, doa yang dinamakan doa Arafah itu, apakah hanya bagi mereka-mereka yang sedang wukuf di Arafah atau semua yang berada di hari Arafah walaupun tidak berada di tanah Arafah? Dan ini insyaallah ya lebih dekat ya, artinya semoga rahmat Allah lebih luas ya, bahwa siapa saja yang berada di hari Arafah peluang untuk berdoa, walaupun tentu saja yang berada di hari Arafah dan di tanah Arafah, maka di padang Arafah lebih pantas untuk dikabulkan doanya. Tapi seorang yang berada di tanah Arafah di selain tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada kekhususan ya, tidak ada kekhususan untuk berdoa di sana ya. Jadi bukan berarti dalam setiap waktu ada atau tempat afdal untuk berdoa di sana. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang terakhir ya di bab ini
Hadis yang datang dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, adlaltu ba'iran li. Saya pernah kehilangan ba'ir saya, kehilangan unta saya. Fadhahabtu atlubuhu yawma Arafah. Maka mulailah saya mencari-cari unta saya itu yang hilang di hari Arafah. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah, sedang wukuf di Arafah. Faqultu, lalu saya berkata, artinya berkata dalam hatinya, hadza wallahi minal humsi. Orang ini demi Allah termasuk orang Quraisy. Fama sya'nuhu hahuna. Kenapa dia berwukuf di sini di tanah Arafah? Ya. Kata Jubair bin Mut'im, orang ini demi Allah termasuk kaum Quraisy. Tapi kenapa dia wukufnya di sini? Ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis kita ini ya. Jadi cuma 2 hadis ya dalam bab ini. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, anak dari Mut'im bin Adi ya, dari kalangan pembesar Quraisy dan keturunan yang terkenal dengan keturunan dermawan, Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini sahabat yang pernah dikenal mendapatkan awal hidayah masuk kepada beliau ketika beliau menjadi tawanan di perang Badar ya, tawanan di perang Badar, dan beliau diikat ya pada waktu salat maghrib, diikat di Masjid Nabawi ya, dan pada saat itu beliau mendengarkan Nabi SAW melaksanakan salat jamaah dengan sahabat-sahabatnya dan membaca surat Tur, dan beliau mengatakan kada qalbi yatir ya, hampir saja hati saya ini terbang ya mendengarkan keindahan bacaan dari Nabi SAW. Dan kata beliau, itu awal masuknya hidayah ke hati saya. Tapi subhanallah, kawan sekalian, kapan masuk Islamnya Jubair bin Mut'im? Kapan masuk Islam? Beliau masuk Islam nanti di masa Fathu Makkah, tahun ke-8 Hijriah ya. Jadi ada rentan waktu sekitar 6 tahun lamanya. Sejak awal kali beliau tergugah dengan indahnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum masuk Islam juga, tapi sudah mulai ada perasaan bahwa ayat-ayat Allah sangat mulia dan Nabi inilah seorang Nabi yang mulia, tapi nanti baru mendapatkan hidayah di tahun ke-8 Hijriah. Dan apa yang beliau riwayatkan dari kisah itu menjadi dalil yang dipegangi oleh ulama hadis kita dalam buku mustalah mereka tentang bolehnya menerima riwayat seorang yang kafir ketika dia mendengarkan hadis itu masih dalam status sebagai seorang kafir, dan nanti dia meriwayatkan setelah masuk Islam ya, karena Jubair bin Mut'im mengalami kasus itu, pengalaman itu, mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan bahwa Rasulullah membaca surat Tur pada waktu surat Maghrib dan menunjukkan bolehnya membaca panjang-panjang ya kadang di surat Maghrib, itu pada saat beliau masih kafir, tapi beliau riwayatkan nanti setelah beliau masuk Islam ya. Jadi riwayatul kafir itu dalam bentuk al-tahammul ya, itu diterima dengan syarat nanti adanya penyampaiannya setelah masuk Islam. Hadis kita ini juga walaupun tidak terlalu sering disebutkan, hadis ini sebenarnya salah satu contoh dari hal itu. Di sini Jubair bin Mut'im menceritakan, kira-kira apa yang beliau ceritakan ini setelah beliau masuk Islam atau belum masuk Islam? Ya, setelah. Kenapa setelah masuk Islam? Ini haji apa ini? Beliau lihat siapa? Nabi SAW.
Dan Nabi SAW hajinya berapa kali? 1 kali saja. Kapan hajinya? Tahun 10 Hijriah. Lalu kapan masuk Islam Jubair bin Mut'im? 8 Hijriah. Berarti sudah masuk Islam. Ya. Yang benar bahwa ini pengalaman sebelum beliau masuk Islam. Dan ini bukan haji wada'. Ini bukan haji wada', ya. Nanti kita terangkan sedikit, ya. Adlaltu ba'iran li. Satu saat kata Jubair bin Mut'im, saya kehilangan untaku. Maka beliau cari-cari untanya. Fadhabtu atlubuhu, maka mulailah saya cari-cari unta saya. Mana yang unta saya? Keliling-keliling beliau, keliling-keliling. Dan hari itu beliau masih ingat hari Arafah. Tanggal sudah dikenal ya waktu itu, hari Arafah, Yaum Arafah. Lalu saya melihat Nabi SAW. Di sini beliau sudah mengatakan Nabi SAW. Ini entah ini adalah lafaz yang diungkapkan perawi atau memang Jubair bin Mut'im yang menyampaikan ini. Ya, kalau ini adalah lafaz yang diungkapkan perawi, tidak ada masalah. Ya, bahwa Jubair mengatakan bukan sebenarnya Nabi yang Jubair sebutkan, tapi perawi yang menyebutkan faraitun Nabi. Ataukah ini lafaz ini memang begitu yang diungkapkan oleh Jubair bin Mut'im? Kenapa sampai beliau mengatakan Nabi padahal beliau belum masuk Islam? Ya, maka jawabannya bahwa boleh saja beliau sudah ada dalam hatinya membenarkan bahwa ini Muhammad adalah seorang Nabi walaupun beliau belum menyatakan keislamannya. Boleh jadi, ya. Karena berapa banyak kaum Quraisy, ya, mereka sebenarnya ingin masuk Islam dan membenarkan, tapi ada alasan-alasan khusus menyebabkan mereka terlambat masuk Islam atau bahkan sampai matinya tidak masuk Islam. Waliyadzubillah. Jadi waktu itu keliling-keliling kebetulan, ya, kebetulan tanda kutip, kebetulan dalam artian tidak sengaja beliau pada saat itu melihat Nabi SAW waqifan di Arafah, wukuf di Arafah. Kata ulama kita, wukuf beliau di Arafah ini pada saat sebelum hijrah. Nabi SAW sudah wukuf di tanah Arafah dan beliau sudah biasa haji, ya, sudah biasa haji pada masa-masa dahulu. Dan memang haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS dan sudah diagungkan oleh kaum Arab secara umum. Nabi SAW wukuf di Arafah. Padahal waktu itu kaum Quraisy tidak mengenal wukuf di Arafah. Tapi Nabi kita SAW telah tertuntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak hal, tidak mengikuti kebiasaan kaum Quraisy dalam banyak hal. Salah satunya ini, beliau waktu itu sedang wukuf di Arafah. Maka hal ini yang mengundang tanda tanya besar dan keheranan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau sampai mengatakan, "Hadza wallah minal Hums." Ya, orang ini adalah kaum Quraisy juga. Beliau tidak pungkiri bahwa Nabi SAW adalah dari kalangan Quraisy dan memang ya beliau adalah dari kalangan bangsawan yang paling termulia, ya, dari kalangan kaum Quraisy, Bani Hashim. Maka Jubair bin Mut'im terheran-heran, kenapa ada orang Quraisy yang beda dengan yang lainnya? Padahal waktu itu belum ada turun firman Allah, "Summa afidhu min haitsu afadun nas." Kata ulama kita, ini di antara ilham-ilham, ya, atau di antara hal-hal yang merupakan muqaddimah, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan setelah mendapatkan wahyu, ya, sebelum mendapatkan wahyu pun beliau telah terjaga dengan beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh kaum Quraisy, menyembah berhala, minum khamar, ya, dan beberapa kebiasaan yang lain. Sejak dahulu beliau terjaga dari itu. Termasuk ini, ya, beliau tidak mengikuti kebiasaan umumnya kaum Quraisy dalam melakukan wukuf. Beliau wukufnya di Arafah. Hadza wallahi minal Hums fama sya'nuhu hahuna. Ya, heran-heran kenapa sampai dia wukuf di sini, padahal bukan tempat wukufnya kita ini, ya. Kalau kita orang Quraisy, kalau mau wukuf tidak di sini, ya. Oh sekalian, kata ulama kita setelah ini, nanti setelah masuk Islam, lalu Jubair bin Mut'im mengatakan dan baru tahu bahwa
orang ini betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejak dahulu beliau telah tertuntun untuk sesuatu kebenaran, ya. Nanti akhirnya bahwa tahulah mereka bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh kaum Quraisy yang tidak mau berwukuf di Arafah justru itu yang salah, dan apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang ditakrir menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini disebutkan ya untuk menegaskan bahwa wukuf itu di tanah Arafah, ya, wukuf itu di tanah Arafah, dan bantahan kepada kaum Quraisy dan kaum jahiliyah yang melakukan hal yang berbeda dalam persoalan teknis wukuf dan beberapa hukum-hukum yang lainnya terkait dengan wukuf itu. Sekali ini khos sekalian, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya